Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 2784-2786. Kami hanya melakukannya sesuai tugas, kata Zhao. Bagaimanapun, aku khawatir aku akan mati sekarang tanpa bantuanmu. Kali ini aku salah perhitungan. Aku mengira dia akan datang, tapi aku tidak menyangka dia menyembunyikan tipuan seperti itu. Fan Hang tampak sedih dan masih sedikit beruntung. Dia senang karena dia telah melepaskan tugas sebelumnya dan meminta beberapa pembantu untuk datang, jika tidak, dia akan jatuh kali ini. Kalau begitu kamu harusnya bahagia. Lagi pula, dia sudah mati sekarang, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Kemudian dia menatap mata Zhao Gongming, dan dengan tenang berkata bahwa Zhao Gongming akan bekerja sama dengan aktingnya. Tidak. Fan Hang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sebenarnya, aku tidak senang sama sekali. Oh, apakah kamu sedang memikirkan cinta lama? Tentu saja, apakah kamu sudah lama mengenalnya? Jericho Lee mengangkat alisnya dan berkata. Hal ini sudah lama diketahui masyarakat. Fan Hang tidak menyadari ada yang tidak beres. Dia mengangguk, ya, saya sudah mengenalnya lebih dari 2000 tahun. Sampai jumpa. Jericho Lee terkejut, karena kita sudah saling kenal begitu lama, kita harus dianggap sebagai teman lama. Bagaimana kita bisa sampai ke titik ini hari ini? Pada awalnya, dia curiga bahwa Fan Hang adalah orang dari Raja Peri Pedang Surgawi, dan Raja Peri Pedang Surgawi adalah orang yang diduga telah menangkap San Xiao Niang. Jika Anda ingin menyelidiki Raja Peri Pedang Surgawi, cara yang paling tepat adalah memulai dengan Fan Hang. Namun, Fan Hang bukanlah orang bodoh. Dia tidak bisa memberitahu mereka sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan kepada mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang asing baginya, dan mereka hanya bisa menjadi pasangan sementara. Oleh karena itu, jika Anda ingin Fan Hang memberikan beberapa informasi penting, Anda harus memenangkan hatinya terlebih dahulu. Ini juga alasan mengapa Jericho Lee diam-diam mengingatkan Zhao Gongming bahwa membunuh Zheng Long hanyalah langkah pertama. Sejujurnya, Zheng Long dan aku sama-sama berasal dari dunia bawah. Wajah Fan Hang sedikit sedih. Dia mengenang, kami berasal dari dunia bawah yang sama. Bukan rahasia lagi. Semua orang saya tahu itu. Awalnya, kami berjuang di negeri dongeng dan mengembara bersama. Kemudian, kami bertemu Ma Tianhou, tempat lain dari dunia bawah yang sama dengan kami. Ma Tianhou. Jericho Lee berkedip. Yah, sebenarnya, kami masih berada di kampung halaman bersamanya, tapi sayang sekali dia tidak peduli dengan kampung halamannya. Fan Hang menghela napas dalam-dalam. Awalnya, kami bertiga datang ke kota abadi Yulong, sekitar 2000 tahun yang lalu, kamu baru datang baru-baru ini, bukan? Fan Hang melihat mereka. Ya, saya datang baru-baru ini. Beberapa dari mereka datang lebih awal, dan mereka tidak tahu banyak tentang situasi di Xiancheng. Kami membentuk resimen tentara bayaran untuk bekerja sama. Sekarang kami hanya melakukan tugas pemula, Jericho Lee berkata dengan wajah yang asing. Fan Hang mengangguk, ada 5 raja abadi di kota abadi Yulong. Semuanya telah membentuk beberapa kekuatan. Kekuatan yang aku gabung dengan Zheng Long, Ma Tianhou, dan aku adalah milik Raja Abadi Pedang Surgawi, dan begitu pula saudara-saudaraku. Oh, Jericho Lee memandang orang-orang di belakang. Kami bergabung dengan Paviliun Pedang Terbang, karena kekuatan kami bertiga tidak terlalu kuat. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, hanya ada negeri dongeng, jadi pada awalnya kami hanya anggota biasa di klan. Kipas gantung ditambahkan. Kemudian, kami menjadi negeri dongeng satu demi satu, dan posisi kami jauh lebih tinggi. Kami juga memiliki suara tertentu dalam klan, dan bahkan memiliki kualifikasi untuk mengelola beberapa orang. Sejak saat itu, kami memiliki perbedaan. Ma Tianhou memiliki banyak hal. Ambisi. Dia selalu ingin menjadi patriark atau bahkan patriark sekte. Namun kekuatannya tidak cukup untuk mendukung ambisi ini. Dia tidak berdamai, jadi dia mulai mencari cara lain dan akhirnya berlindung di sekte jiwa mati. Tapi sejauh ini, hanya aku yang mengetahui kisah dalam pembelotannya ke gerbang jiwa mati, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Gerbang jiwa mati tidak tahu metode apa yang digunakan untuk mengendalikannya, sehingga dia sepenuhnya kehilangan akal sehatnya, dan telah bersembunyi di Paviliun Pedang Terbang. Orang lain di Paviliun Feijian tidak mempercayaiku sama sekali, terutama hubungan antara Zheng Long dan Ma Tianhou selalu sangat baik. Tentu saja, mereka ada di pihaknya. Jadi aku terisolasi. Berbicara tentang ini, Fan Hang tampak tak berdaya dan sedih. Terlihat bahwa selama bertahun-tahun, untuk mengungkap wajah asli Ma Tianhou, dia seharusnya berusaha keras, tetapi dia gagal. Apa hubungan Ma Tianhou denganmu? Jericho Lee berkedip. Dilihat dari perkataan Fan Hang barusan, dia memiliki hubungan yang baik dengan Zheng Long, tapi tidak dengan Ma Tianhou. Fan Hang berkata sambil tersenyum masam, ini tidak baik atau buruk. Lagi pula, aku menganggap Ma Tianhou adalah orang yang ambisius dan keras kepala sejak awal.
Pantas saja kamu tidak membujuk Zheng Long. Jericho Lee bertanya lagi. Tentu saja, saya mencoba membujuknya, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia dan Ma Tianhou baru saling kenal kurang dari beberapa hari, dan sepertinya mereka terinfeksi kejahatan. Tapi dia tidak percaya apapun yang saya katakan tentang Ma Tianhou di depannya. Fan Hang masih tidak memahami hal ini. Hanya 3 atau 4 hari sebelum Zheng Long mengenal Ma Tianhou. Bagaimana dia bisa begitu percaya pada Ma Tianhou? Oh. Jericho Lee terkejut mengangkat alisnya, dengan ekspresi agak aneh. Sebelumnya, dia telah menemukan tanda seni boneka di Zheng Long. Dibandingkan dengan perkataan Fan Hang, kemungkinan besar Ma Tianhou diam-diam menanam seni boneka saat pertama kali bertemu Zheng Long. Ini terlalu dini. Jika itu benar, artinya Ma Tianhou memiliki motif jahat ketika dia mendekati mereka di awal. Tapi bukankah ketiganya berasal dari dunia bawah yang sama? Zheng Long sangat percaya pada Ma Tianhou. Apakah hanya kamu yang mengingatkannya bahwa Ma Tianhou punya masalah? Jericho Lee tidak mempercayainya. Hanya Fan Hang yang mengatakannya. Tentu saja ada. Banyak orang di Paviliun Feijian yang mengingatkannya bahwa Ma Tianhou tidak populer di Paviliun Feijian. Karena dia terlalu kuat, pandai berhitung, dan keras kepala, dia telah menyinggung banyak orang, bahkan diakon dan tetua. Jawab penggemar. Jericho Lee Leng, menyinggung banyak orang, Paviliun Feijian tidak meledakkannya. Mendengar ini, Fan Hang mulai tertawa getir. Benar bahwa dia memiliki hubungan yang buruk dengan banyak tetua di sekte tersebut. Tetapi dia juga memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tetua. Jika para tetua itu melindunginya, bagaimana dia bisa dikeluarkan dari sekte tersebut? Orang-orang tidak bisa tidak saling memandang. Ma Tianhou tidak sederhana. Jika menyinggung banyak orang, saya masih bisa bertahan dan menemukan cara untuk membiarkan diri saya tetap berada di klan. Sungguh menakjubkan. Bab 2785. Kapan kamu mulai mengetahui bahwa Ma Tianhou bergabung dengan gerbang jiwa mati? Jericho Lee mengajukan pertanyaan yang mungkin berisi informasi penting. Fan Hang berpikir kembali selama beberapa detik dan menjawab, itu mungkin lebih dari 800 tahun yang lalu. Pada saat itu, kita semua mencapai budidaya di negeri dongeng, dan status kita juga meningkat. Tapi dia tidak puas dan mengira itu tidak benar. Cukup. Tetapi jika kita ingin menjadi diaken atau penatua, setidaknya kita harus mencapai budidaya Daojing. Dalam waktu singkat, kita tidak dapat menerobos dari negeri dongeng ke Daojing. Dalam keputusasaan, dia mulai bingung. Dia mulai keluar untuk waktu yang lama dan tidak kembali, dan terkadang beberapa tugas yang tidak terlalu sulit akan gagal tanpa alasan, jadi Zongmen mengatur agar saya menyelidikinya. Hasilnya, saya menemukan bahwa dia memiliki kontak dengan orang mati gerbang jiwa. Setelah diselidiki, saya menemukan bahwa dia sebenarnya telah bergabung dengan gerbang jiwa mati secara diam-diam. Mendengar ini, Jericho Lee tidak bisa menahan cemberutnya. Dari kata-kata ini, dia dapat menilai bahwa Paviliun Feijian milik Sekte Hixing, sama seperti Sekte Jiwa Kematian. Fan Hang mengetahui bahwa Ma Tianhou mengkhianati Paviliun Feijian dan bergabung dengan gerbang jiwa mati sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi Jericho Lee berpikir bahwa sejak awal, Ma Tianhou seharusnya menjadi anggota gerbang jiwa mati. Ketika Fan Hang dan istrinya bertemu dengannya 2000 tahun yang lalu, dia telah bergabung dengan gerbang jiwa mati. Dia sengaja bergabung dengan Paviliun Pedang Terbang bersama mereka. Dengan kata lain, Ma Tianhou juga harus menjalankan tugas gerbang jiwa mati. Ketika Anda memikirkan hubungan antara 5 makhluk abadi, tidak mengherankan jika mata-mata ditanam. Sekarang setelah Anda mengetahui bahwa dia berhubungan dengan orang-orang di gerbang jiwa mati, Anda dapat menyimpan bukti dan melaporkannya kepada otoritas yang lebih tinggi. Masuk akal jika Ma Tianhou harus dihukum sesuai dengan itu. Jericho Lee juga mengajukan pertanyaan yang dipikirkan orang normal, yaitu Fan Hang jelas tahu bahwa Ma Tianhou punya masalah. Kenapa dia tidak mengumpulkan bukti dan membunuh Ma Tianhou? Apakah dia tidak kompeten, atau apakah Ma Tianhou terlalu berhati-hati untuk meninggalkan bukti? Fan Hang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, kamu meremehkan Ma Tianhou. Saya mengetahui bahwa dia punya masalah sejak awal. Saya juga ingin pergi mengumpulkan bukti dan mengungkapnya. Namun kemudian saya mengetahui bahwa Ma Tianhou terlalu berhati-hati dan tidak pernah pergi. Bukti apapun. Tentu saja, tidak peduli betapa berhati-hatinya dia tidak akan pernah meninggalkan bukti apapun. Saya juga telah mengumpulkan beberapa buktinya, tetapi ketika saya menggunakannya untuk mengungkapnya, saya menemukan bahwa bukti tersebut dilaporkan ke publik dan batu itu tenggelam ke laut. Mendengar hal tersebut, para penonton pun tak kuasa menahan pandangan satu sama lain. Bukan berarti Fan Hang mempunyai hati yang besar. Dia memang mengumpulkan bukti dengan cara biasa, tapi cara dan latar belakang musuh jauh di depannya. Artinya, dia harus memiliki dukungan kuat di belakangnya. Jericho Lee tidak bisa menahan cemberutnya. Pasti begitu.
Jika tidak ada pendukung yang membantunya menetap, aku khawatir wajah aslinya akan diketahui oleh semua orang. Aku punya banyak alasan untuk curiga bahwa ada juga Raja Peri Jiwa yang mati di sesepuh Feijian. Paviliun, kata Fan Hang, dengan raut wajah sedih dan desahan sepanjang waktu. Jericho Lee mengerutkan kening dan merenung, karena itu masalahnya, ini masalah yang sulit. Bahkan jika kita mengumpulkan bukti, pada akhirnya akan sia-sia. Bahwa apa yang saya lakukan di sini tidak ada gunanya. Jika semua yang ada di pihak Anda sia-sia, apa gunanya melakukan segala upaya untuk menyelidiki detail lawan Anda? Biarkan saja musuh semakin sukses, semakin bebas. Tapi, Jericho Lee tiba-tiba berkata, tapi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya kamu benar-benar telah menyelidiki latar belakang Matian Hou dengan jelas, dan kamu bisa memasang jebakan untuknya. Membuat jebakan. Fan Hang tertegun, bagaimana mengatakannya? Jericho Lee memandangnya dan berkata, sejujurnya, saya hanya orang luar, dan saya di sini hanya untuk menyelesaikan tugas resimen tentara bayaran pemula. Saya seharusnya tidak usil. Namun, kami membunuh Zeng lama sekali, dan kita pasti akan diselidiki pada akhirnya. Fan Hang dengan cepat meyakinkan, jangan khawatir tentang ini. Jika Anda menyelamatkan saya akan mengambil tanggung jawab. Tak perlu dikatakan lagi, senang mendengar bahwa jika Anda tidak bertanggung jawab atas beberapa hal, tidak ada masalah, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. Fan Hang tersipu ketika mendengar kata-kata itu. Memang benar dia bisa menepuk dadanya dan berjanji akan memikul tanggung jawab sendirian, tapi musuh tidak akan membiarkan Jericho Lee dan yang lainnya pergi hanya karena dia bilang begitu. Ketidakadilan mempunyai kepalanya dan hutang mempunyai pemiliknya. Selain itu, sebagian orang selalu suka melampiaskan amarahnya kepada orang lain. Mungkin orang-orang di belakang Matian Hou akan membunuh semua orang yang hadir malam ini ketika mereka mengetahui apa yang terjadi malam ini. Apakah kamu punya ide bagus? Fan Hang tidak tahu. Lagi pula, dia tidak pandai dalam strategi. Mendengar ucapan itu, semua orang saling memandang dengan satu mata, dan mereka semua melihat warna mata yang aneh satu sama lain. Zhang Daoling dan Ge Hong, khususnya, telah mengetahui bahwa Jericho Lee sepertinya akan menutup telepon kipas angin dan membimbingnya ke ritmenya sendiri mulai sekarang. Pantas saja Jericho Lee ingin dekat dengan Fan Hang agar bisa memenangkan hati dan kepercayaan Fan Hang. Saya khawatir langkah selanjutnya adalah hal yang paling penting. Jericho Lee memikirkannya dan ragu-ragu, Matian Hou sangat banyak akal, dan orang-orang di belakangnya tidak sederhana, tetapi tahukah Anda di mana Anda tersesat? Fan Hang tercengang. Licik. Licik. Saya berani mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengandalkan Matian Hou. Dia mungkin telah mempertimbangkan semua keadaan. Sebaliknya, Anda mungkin bahkan tidak mengetahui trennya saat ini, Jericho Lee mengingatkan. Fan Hang membuka mulutnya dan mulai tersenyum pahit. Kamu benar. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku hanya berharap Zeng Long akan datang kepadaku. Aku memikirkan beberapa tindakan pencegahan sebelumnya. Tidakkah aku menyangka bahwa Zeng Long telah menyembunyikan begitu banyak kartu hingga dia hampir terbalik? Jericho Lee tersenyum. Wajah Fan Hang memerah. Dari sini kita bisa melihat bahwa dia memang kurang pandai dalam siasat, sehingga dia akan dikalahkan oleh Matian Hou. Dia juga terkejut saat ini, karena dia menemukan bahwa anak laki-laki di depannya, meskipun dia belum terlalu tua, namun jauh di depannya baik dalam pemikiran maupun pikiran. Dia menilai situasinya hanya dengan beberapa kata. Ia semakin percaya bahwa pria ini adalah makhluk abadi. Jika tidak, ia pasti telah diinstruksikan oleh beberapa ahli. Bagaimanapun, pikiran seperti ini bukanlah yang dimiliki orang biasa. Apa saranmu, adik kecil? Zhang Daoling dan yang lainnya tertawa begitu kalimat ini keluar. Tampaknya Fan Hang telah dibicarakan. Jericho Lee tersenyum tenang, sebenarnya, ini bukan masalah besar, aku hanya bilang, kamu bisa menjebaknya. Dia mengandalkanmu, dan kamu juga bisa mengandalkannya. Perlakukan dia dengan caranya sendiri. Saat berhadapan dengan jahat, kamu harus menggunakan metode orang jahat. Jangan memperhatikan kebajikan, keadilan dan moralitas. Bab 2786. Fan Hang mengerutkan kening, apa yang harus saya lakukan? Sejujurnya, saya tidak pandai dalam strategi. Matian Hou mengatur orang untuk menyelidiki detail Anda, dan bahkan mengirim orang untuk melacak dan memantau Anda. Anda juga dapat menanganinya dengan cara yang sama. Jika Anda ingin menghadapinya, setidaknya Anda harus memahami latar belakang dan latar belakangnya untuk menghasilkan strategi yang tepat, kata Jericho Lee dengan suara yang dalam, lalu menambahkan beberapa kata, dan dia punya pendukung di belakangnya, jadi Anda harus mencari pendukung. Lebih baik menjadi seseorang yang memiliki hubungan dengan pendukungnya. Kalau tidak, tidak mungkin orang lain membantu Anda. Setelah mendengar ini, Fan Hang berpikir, terima kasih atas komentar Anda. Saya mengerti. Saya akan mengatur seseorang untuk menyelidiki Matian Hou nanti. Ini cara terbaik. Setelah kita menyelidiki latar belakangnya, kita bisa mulai menyasarnya.
Betapapun berhati-hatinya seseorang, akan selalu ada kekurangan. Itulah kesempatanmu, kata Jericho Lee penuh arti. Sejauh ini, Fan Hang seharusnya mempercayainya sejak awal. Alasan mengapa dia masih ingin memenangkan hati dan kepercayaan Fan Hang ketika dia tahu bahwa Fan Hang masih menjadi Raja Pedang Surgawi adalah karena otaknya tidak rusak, apalagi rasa keadilannya. Tetapi hanya melalui Fan Hang kita dapat mendekati dan memahami Raja Peri Pedang Surgawi sesegera mungkin, dan menyelidiki urusan Raja Peri Pedang Surgawi. Sekalipun Fan Hang pada akhirnya bisa menjadi musuhnya, setidaknya untuk saat ini, Fan Hang masih berharga baginya. Baiklah, Fan Hang mengangguk dan melihat ke arah kerumunan, terima kasih atas bantuanmu malam ini. Aku tidak bisa membalas kebaikanmu. Aku akan memberimu hadiah tambahan saat kamu pergi ke Federasi Xiancheng untuk menyerahkan tugas. Pada awalnya, ada hadiah untuk tugas pemula. Tentu saja, majikan tidak bisa membiarkan resimen tentara bayaran bekerja dengan sia-sia. Namun, hadiahnya diberikan melalui Federasi Negeri Dongeng. Tentu saja, Federasi Negeri Dongeng tidak begitu baik hati. Memanfaatkan celah tugas pemula, hadiahnya dikurangi. Secara umum, tidak ada imbalan untuk resimen tentara bayaran pemula, kecuali majikan bersedia memberikan imbalan tambahan. Zhao Gongming melempar cincin penyimpanan Zheng Long di masa lalu. Tapi aku penasaran, apa isinya? Pertanyaan ini jika ditanyakan di awal tentu tidak pantas dan akan menimbulkan kecurigaan Fan Hang. Tapi sekarang berbeda. Mereka awalnya mendapatkan kepercayaan Fan Hang, dan karena bantuannya sebelumnya, Fan Hang tidak akan marah meskipun dia tidak mengatakannya. Fan Hang menunjukkan sedikit keraguan, dan segera berkata, sebenarnya, isinya tidak dirahasiakan. Ini adalah beberapa materi yang diangkut oleh Paviliun Feijian, yang harus diserahkan kepada pelanggan penting di kota Heilongxian. Bahan. Semua orang saling memandang, dan terlihat jelas ada sesuatu yang tidak terduga di dalam kotak. Sepertinya mereka tidak terlalu mempercayainya. Fan Hang tidak punya pilihan selain tersenyum. Secara alami, material tersebut bukanlah material biasa. Ini adalah sejenis material biji dari Paviliun Feijian. Dapat dimurnikan dan digunakan sebagai material pemurnian. Mendengar pidato tersebut, Jericho Lee tiba-tiba tersadar. Aku dengar di sini, di kota Peri Naga Giok, para alkemis dan alkemis semuanya ditatap oleh penguasa kota, bukan? Pantas saja Fan Hang sangat berhati-hati hingga terlihat misterius dan misterius. Itu benar. Fan Hang mengangguk dengan berat, situasi kota abadi Yulong sangat rumit. 5 raja abadi itu seperti air dan api. Meskipun pemimpin kota abadi adalah satu-satunya, dia tidak yakin bisa mengalahkan raja abadi lainnya. Setiap orang berada dalam keadaan relatif seimbang, jadi ada banyak perselisihan pribadi. Khususnya, persaingan untuk mendapatkan alkemis, dan talenta lainnya sering kali bermusuhan. Lagi pula, di kota abadi, pil dan peralatan adalah sesuatu yang bisa tidak ditemui dan diminta, tetapi mereka yang memiliki beberapa kemampuan akan diawasi oleh penguasa kota, dan raja abadi lainnya tidak akan bisa duduk dan menyaksikan penguasa kota tumbuh, dan mereka akan merebutnya secara pribadi. Pengendalian bahan pemurnian juga sangat ketat. Alasan mengapa paviliun pedang terbang aman adalah karena itu milik Raja Peri Pedang Surgawi dan memiliki identitas yang jelas, sehingga bisa aman. Namun demikian, berhati-hatilah. Ini adalah sepenuhnya konsisten dengan kecerdasan yang telah dipelajari Jericho Lee sebelumnya. Di tempat yang mengerikan seperti kota abadi Yulong, kondisi kehidupan para ahli ramuan dan pengrajin tidak baik. Kebanyakan dari mereka hanya punya 2 cara. Mereka harus tunduk pada 5 raja abadi, termasuk penguasa kota, atau mati. Dan direktur kota mengendalikan rumah lelang di kota abadi, yang setara dengan para alkemis di permukaan. Tidak ada cara biasa untuk menjual. Adapun pasar gelap bawah tanah, semua kekuatan saling bertarung. Itu sangat dalam dan sangat berbahaya. Oleh karena itu, alkemis manapun yang memiliki hati kecil tidak akan pergi. Akibatnya, para alkemis dan pembuat senjata itu hidup dalam ketakutan. Bahkan mereka yang sudah tunduk pada 5 raja abadi harus berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Jika mereka mengganggu raja abadi lainnya, mereka mungkin tidak dapat melihat wajah raja abadi di belakang Anda. Jericho Lee harus menghela nafas lagi bahwa kota Peri Naga Giok benar-benar sakit. Bahan apa yang diam-diam diubah oleh Zheng Long? Jericho Lee bertanya lagi. Aku tidak yakin, tapi aku yakin jika dia melakukannya, kemungkinan besar dia akan membunuhku. Fan Hang memikirkannya, dan segera pergi ke mobil singa unta dan menurunkan 4 kotak besi yang telah diganti Zheng lama sebelumnya. Buka dan pastikan. Saya akan melihat apa yang telah mereka keluarkan untuk ditanam dan menjebak saya untuk menghitung saya. Dia mengamati larangan pada kotak itu, dan kemudian membukanya dengan terampil. Zheng Long seperti 2 kacang polong, yang sama seperti kotak lainnya, berbeda dari yang lain. Lagi pula, jika berbeda, mereka akan dengan mudah melihat masalahnya secara sekilas. Ketika dia membuka larangan itu, dia segera membuka kulit luar kotak itu, memperlihatkan lembaran besi di dalamnya. Klik, klik.
Ketika dia membuka kaleng itu, dia melihat ada jerami di dalam kotak itu. Dia menyingkirkan jerami dan melihat benda-benda tergeletak di bawah. Wajahnya berubah. Tembaga ilmu hitam. Semua orang berkumpul, kecuali Jericho Lee dan Li Xuanwu tidak mengenali hal ini, yang lain mengubah wajah mereka. Ini bendanya. Zhang Daoling menarik napas dingin. Ada apa? Ada apa dengan benda ini? Jericho Lee bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Zhao Gongming tidak yakin. Sejauh yang saya tahu, tembaga ajaib hitam ini termasuk bahan yang dilarang untuk dijual di banyak kota abadi. Dalam istilah yang populer, ini adalah barang selundupan. Untuk alasan apa dilarang? Jericho Lee berkedip. Dikatakan bahwa sabuk tembaga ilmu hitam memiliki jenis kejahatan. Tidak peduli senjata apa yang digunakan untuk menempahnya, pasti ada jenis kejahatannya. Orang yang menggunakan senjata yang ditempa oleh tembaga ilmu hitam akan terpengaruh oleh ini. Jahat dan merosot menjadi iblis setelah sekian lama. Berdasarkan hal ini, tembaga sihir hitam terdaftar sebagai produk terlarang jutaan tahun yang lalu, dan tidak ada pemurni senjata yang akan menggunakannya untuk menempa senjata.